Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di bagian ketiga di masalah yang membatalkan wudhu. Yang pertama, kedua, dan ketiga masalah sudah kita bahas. Yang keempat sekarang, An-Naqid Ar-Rabi', hal yang membatalkan wudhu yang keempat. Dikatakan masu qubulil adami au halakati duburihi bibatnir rohah au butunil asabi'. Hal yang membatalkan wudhu yang keempat adalah menyentuh, menyentuh kubul. Kubul itu berarti zakar atau kemaluan perempuan, farij, adami, manusia. Selain daripada itu binatang. Kalau binatang tidak membatalkan. Walaupun mayit, walaupun orang sudah meninggal. Au halakati duburihi, atau lubang duburnya. Bibatnir rohah, dengan telapak tangan. Au butunil asabi, atau telapak jari. Ya, telapak tangan dan telapak jari. Ngelihatnya bagaimana? Pokoknya kalau kita menyatukan dua tangan kita dan tidak ada yang nampak, lah ini yang membatalkan. Berarti kalau samping-samping ini enggak. Samping ini tidak, karena kalau kita gini kan samping-samping masih kelihatan toh. Yang kelihatan ini tidak batal kalau menyentuh kubul atau halakah dubur, lubang duburnya. Nah, yang ketutup ini yang membatalkan. Baik punyanya dia sendiri atau punya orang lain. Seperti ibu-ibu yang nyeboi anaknya. Anaknya habis buang air besar, diceboi pakai telapak tangan si ibu, ibunya batal wudhunya. Nah, dikatakan wahuna yang butuh wudhu'ul masu dunal mamsus. Nah, yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan yang tersentuh. Ya, misalnya tadi ya, anak punya wudhu, terus diceboi sama ibunya. Maka si ibunya punya wudhu diceboi. Nyeboin anak. Maka wudhunya si ibu tadi batal. Atau gambaran lain apa lagi? Walhasil yang menyentuh ini yang batal, bukan yang disentuh. Kalau yang disentuh tidak batal. Dokter khitan, dia nyunat orang, tapi tidak pakai kaos tangan karet itu, tapi langsung megang zakarnya yang mau dikhitan. Lah yang dikhitan ini sudah punya wudhu. Ya, mungkin dia sudah dewasa. 12 tahun mungkin atau berapa. Batal wudhunya sang dokter tadi, tapi yang anak yang dikhitan tadi tidak batal. Wudhunya tidak batal. Jadi wudhunya batal almas, yang menyentuh, dunal mamsus, bukan yang disentuh. Wal adul munfasil min qubulin aw duburin yungqadu bimasihi in bagiya ismuhu. Nah, potongan dari zakar itu misalkan habis dikhitan, kalau ini tetap dinamakan zakar, dalam arti orang tahu oh ini anunya zakarnya orang yang habis dikhitan, maka hukum memegangnya juga batal. In bagiya ismuhu, kalau masih ada nama zakarnya. Ya. Bukan orang tidak tahu, karena ada orang tidak tahu ini daging apa ini, kekil apa. Ya kan tidak tahu, beda lagi kan. Nah, kalau dia tahu loh ini bekas khitan, ini kulit khitan, maka menyentuhnya juga batal. Walaupun sudah terpotong kan. Nah, kemudian makna kubul itu apa? Az-zakar faqat dunal khisyataini wa sya'ril anah. Kubul itu adalah zakar, ya, bukan yang lain, pokoknya zakarnya. Kemudian begitu juga yang bagi perempuan. Ya, bagi perempuan juga di dalamnya.
Kemudian wahalakatu dubur, dan lubang duburnya itu juga membatalkan. Yaitu multaqal manfat alladhi yakhruju minhul kharij dunas sihah, dunas safahah. Dunas safhah. Itu yang dubur. Ya, jadi lubang duburnya. Bukan pantatnya, tapi lubangnya, lubang duburnya. Kemudian batnur raha au butul asabi wa juz'ul ladzi yastatiru inda wad'i ida rahataini al ukhra ma'a tahammulil yasir, yang tadi sudah kita bahas, yang dimaknakan batnur raha atau butunul asabi ini. Kalau kita menyatukan dua telapak tangan kita yang tidak nampak, inilah yang dinamakan batnul raha atau butunul asabi. Batnul raha atau butunul asabi yang dimaksud yang ini, yang tidak nampak ini. Nah, kemudian apa sih bedanya antara al-masu dengan lames? Mas itu kan menyentuh, al-lames bersentuhan. Bedanya dikatakan yang pertama, yang kudul al-mas dunal mamsus. Kalau al-mas menyentuh, itu batal yang menyentuh saja, tapi yang disentuh tidak batal. Kalau al-lames bersentuhan, maka yang kudul lamisu wal malmus, dua-duanya batal. Itu bedanya dengan batalnya wudu, saling bersentuhan kulit ajnabiyah, dan seterusnya yang sudah kita bahas kemarin, dengan menyentuh zakar atau halqah duburnya, bibatnir roha tadi, bedanya ini. Kemudian yang kedua, khasun bibatnir roha wa butunil asabi. Kalau almas khusus bagi telapak tangan dan telapak jari saja. Kalau punggung jari tidak masalah. Nyeboi anak dengan punggung jari, tidak apa-apa. Ya, atau dengan kaki mungkin. Ya tidak apa-apa, tidak batal. Wudunya tidak batal. Nah, kalau lames atau saling bersentuhan tadi yang membatalkan, yang kutul bilamsi jami'il basyarah, semua kulit. Jadi bukan khusus kulit tertentu, tapi semua kulit itu membatalkan. Beda dengan almas menyentuh dengan telapak tangan yang membatalkan, atau kalau alames itu kulit, semua kulit, ya, kulit mana saja. Kemudian yang ketiga, la yustaratu ikhtilaful jinsi. Kalau almas tidak disyaratkan berlainan jenis, sesama jenis pun batal. Ya kayak tadi ya, bapak nyeboi anak laki, menyentuh tangan bapak menyentuh zakarnya si anaknya tadi ketika nyeboin, batal juga, padahal kan sesama jenis, batal. Kalau al-lamas yustaratu ikhtilaful jenis. Kalau al-lamas saling bersentuhan, batalnya wudhu saling bersentuhan harus dengan berlawanan jenis kelamin. Kalau sama-sama lakinya tidak batal, sama-sama perempuannya juga tidak batal. Walaupun ada yang syahwat laki dengan laki pun tidak batal. Walaupun itu hal yang sangat dilarang ya, sebetulnya haram dan sangat dilarang, tapi kita bahas masalah batal wudhu, itu tidak batal. Walaupun syahwat, tapi sesama jenis. Dan itu haram. Ya. Tapi kita bahas masalah batalnya, tidak batal. Kenapa? Karena sesama jenis. Walaupun berlainan jenis, tapi tidak syahwat. Nah, sebaliknya nih. Berlainan jenis, tapi tidak syahwat, maka batal. Kalau itu ajnabiyah. Walaupun tidak syahwat. Itu al-mu'tamad. Kemudian, la yustaratu bulughul haddi syahwah. Kalau almas tidak disyaratkan mencapai batas yang bisa menjadikan syahwat normal bagi orang-orang yang normal. Jadi kalau nyentuh anak bayi sekalipun batal. Ibu-ibu nyeboin bayinya itu batal. Kalau menyentuh zakar atau faridnya si bayi tersebut atau halqah duburnya ketika membersihkan itu juga membatalkan. Kalau saling bersentuhan atau batal karena sentuhan, itu yustaratu bulughu haddi syahwah yang sudah kita bahas kemarin, disyaratkan orang tersebut sudah memungkinkan untuk menimbulkan syahwat bagi orang pasangan jenisnya yang normal. Karena bentuk tubuhnya yang bongsor atau yang apa namanya ya semacam-macam lah pokoknya itu. Kemudian yang kelima, la yustarat adam mahramiyah. Kalau almas tidak disyaratkan ajnabi. Ya. Mahram sekalipun batal. Yustarat adamul mahramiyah, tapi kalau almas khusus bagi yang bukan mahram. Kalau mahram tidak batal. Ya mas yang
Ini perbedaan antara menyentuh dengan bersentuhan. Kemudian yang keenam al-adu al-munfasil yang gudu in bagia ismuhu. Kalau almas bagian tubuh yang terpotong itu batal ketika masih dinamakan sebagai kelamin. Ya, zakar atau apa. Itu membatalkan. Yang tadi ya potongan ketika khitan itu. Kemudian kalau al-lamas saling bersentuhan tadi, la yustarat baqoi ismu inda Imam Hajar wa yustarat inda Imam Ramli. Beda, ada perbedaan antara antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Kemudian yakunu min syakhsin wahidin. Nah, kalau almas bisa terjadi batal itu karena dengan sendirinya, dia sendiri. Dia nyentuh zakarnya sendiri batal. Tapi kalau almas la budda min syakhsaini fa aktsar. Tapi kalau almas saling bersentuhan batal karena saling bersentuhan itu harus 2 orang atau lebih. Jadi bersentuhan kulit yang membatalkan wudu. Tapi kalau almas menyentuh zakarnya atau kubulnya atau duburnya itu walaupun dia sendiri bisa batal. Walaupun dia sendiri yang menyentuhnya bisa batal. Kemudian yang terakhir yakhtassu bil farj al-qubul awid dubur. Yani almas ini khusus untuk kubul dan dubur saja, untuk kemaluan depan dan kemaluan belakang, khusus untuk itu aja. Tapi kalau al-lamas batal wudhu karena saling bersentuhan itu la yakhtassu bil farj, tidak khusus bagi farj, semua kulit apa saja selain kuku, rambut yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini perbedaan antara batalnya wudhu dengan menyentuh zakar dan kemaluan yang lain atau bersentuhan kulit. Ya, perbedaannya seperti ini yang sudah kita bahas. Jadi perbedaan, karena ada orang yang salah paham. Ada orang yang salah paham yang menganggap bahwa kalau zakarnya itu menyentuh pahanya maka batal wudhu. Ada yang begitu, ada. Soalnya ada beberapa pertanyaan. Ada orang tanya, kalau zakar saya itu apa repot ya? Bagaimana caranya supaya tidak nyentuh? Ini apa caranya? Nah, ada yang salah paham, karena ada beberapa pertanyaan yang begitu. Jadi kan berarti mungkin belum memahami secara umum ya tentang masalah al-lamas dengan almas. Ya. Menyentuh membatalkan wudhu dengan menyentuh dengan membatalkan wudhu saling bersentuhan. Ya. Ini antara lain kajian pembahasan tentang masalah hukum-hukum dan hal yang membatalkan wudhu. Bagian yang ketiga dalam kitab Takrirat, dan insya Allah yang akan datang kita akan lanjut bab baru, pasal baru, yaitu babul istinja, tentang istinja yang merupakan salah satu syarat untuk kesahannya sholat. Istinja itu salah satu syarat kesahannya sholat, dan juga istinja mempengaruhi di dalam kehidupan kita di alam barzah. Kalau kita tidak sempurna istinja kita, maka kita akan susah nanti di alam barzah. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan kesahannya sholat. Istinja tidak benar, sholatnya tidak sah. Walaupun wudhunya sah. Orang istinja, ya, apakah harus sebelum wudhu? Tidak. Setelah wudhu dia istinja pun boleh sebetulnya. Karena tidak merupakan syarat sahnya wudhu adalah istinja. Cuman kalau misalkan dia wudhunya sebelum istinja, wudhu dulu kemudian istinja, ya batal lagi nantinya. Nah, nantinya batal lagi. Lagian ya percuma juga kalau dia misalkan tidak istinja tapi wudhu, terus apa gunanya wudhunya dia? Karena apa? Karena sholatnya tidak sah. Nah, ini bab sendiri tentang masalah istinja, insya Allah yang akan datang. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah barallahu fakana fid din wal hadikum salihah wa nasabuna salihun salamun alaihi. حضرة النبي الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.